Lanjutkan bahasan tadi pagi, kemarin pagi, yaitu membahas Quran Surah Al-Bayyinah ayat ke-1. Teman-teman tenang aja, ini memang yang kita baca adalah ayat. Tapi yang kita pelajari detail adalah ejaan huruf hijaiyahnya. Ya, jadi silakan ikuti saja. Ya, teman-teman nggak perlu takut. Aduh, saya belum bisa. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, oke. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Kita akan baca dulu Quran Surah Al-Bayyinahnya. Ya. Habis itu kita bedah. Dimulai dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu, lalu masuk ke basmalah, baru kita baca ayat Quran Surah Al-Bayyinahnya. Fokus pada bacaan, bukan fokus pada irama. Kita baca pelan-pelan, ya. Mau bacaannya flat dulu aja nggak apa-apa ya, nggak perlu pakai irama liak-liuk dulu. Fokus pada bacaan, ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, kita baca sekali lagi ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke. Kita mulai proses belajarnya teman-teman sekalian. Ya. Nah, kita akan mulai dari kalimat yang ini. Bismillah ya. Teman-teman, kita mulai dengan belajar mengeja huruf-huruf hijaiyah. Ya. Kita kenalan dengan hurufnya, kita kenalan dengan bunyinya, ya. Jangan cuman kenal nama huruf dan bentuk huruf aja. Asas dalam membaca Quran itu bunyi, teman-teman. Ya, bunyi. Jadi bunyinya teman-teman harus kenal. Bunyi yang tepatnya seperti apa, bunyi yang kurang tepatnya bagaimana, teman-teman harus kenal. Bunyi yang salah teman-teman kenali agar teman-teman bisa menghindari bunyi salahnya. Bunyi yang benarnya agar teman-teman tahu bagaimana teman-teman harus mengejar bunyinya. Oke, baik. Kita mulai, bismillah ya. Nah, teman-teman, kita mulai dari huruf yang ini. Nah, ada yang tahu ini huruf apa? Saya tandai dengan warna hijau. Nah, ini ya. Nah, ini namanya adalah huruf mim. Ya, jangan sampai ada yang bilang huruf ma. Kenapa? Karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Oke, ini namanya mim. Mimnya dibaca dengan vokal A, I, atau U. Nah, tinggal kita lihat tanda dari huruf mimnya ini ditandai dengan tanda apa. Di atasnya seperti ada tanda simpul angka 9 terbalik, simpul angka 9. Nah, ini namanya adalah harokat dhammah. Kalau kita mendapati ada huruf yang berharokat dhammah, maka huruf tersebut mesti dibaca dengan vokal U. Maka asalnya di sini dibaca mim. Tapi karena berharokat dhammah jadinya mu. Nah, gitu. Ya. Mu, tidak mi, tidak ma. Sudah, ya. Lanjut lagi ke huruf berikutnya, mudah insya Allah. Kalau pengen tahu bang, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Mim itu sama seperti kita melafalkan huruf M sehari-hari kita. Seperti kita melafalkan huruf M alfabet kita. Teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya. Atau pengen simpelnya mim ini dilafalkan seperti kita bilang kamu, mu, ma, mi. Ya, tapi kalau pengen tahu tempat keluarnya gimana, boleh. Ya, yang sudah punya buku saya,
siapkan bukunya. Nih, perhatikan. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya tempat keluar. Ya, dalam istilah tajwidnya itu disebut dengan makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf mim ini, teman-teman sekalian? Huruf mim ini keluar dari persentuhan antar kedua bibir. Jadi menyentuhkan antar kedua bibir. Contoh, ma, bibir atas, bibir bawah bersentuhan, ma. Ya, itu cara melafalkan huruf mim. Bibir yang bersentuhan, ma, gitu. Tapi ternyata huruf mim nggak cukup hanya dilafalkan dari bibir. Tapi uniknya mim ini ada makhraj keduanya. Yaitu nggak cukup hanya menyentuhkan antar kedua bibir. Tapi dan juga suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Rongga hidung itu disebut dengan al-khayshum. Nah, suara yang masuk ke rongga hidung ini dalam istilah kita disebut dengan apa? Disebut dengan dengung. Nah, jadi memang huruf mim ini huruf yang pada dasarnya sudah pasti dengung, Bunda, Abang, Kakak. Kang, bagaimana cara membuktikan huruf mim itu masuk ke rongga hidung terus keluar dari rongga hidung atau dari lubang hidung kita? Caranya gini. Makhraj awal tadi dari huruf mim adalah persentuhan antar kedua bibir. Sekarang teman-teman sentuhkan dua bibir, lafalkan mimnya, keluar bunyinya. Ya enggak, keluar bunyinya. Sekarang coba kalau teman-teman tutup hidungnya, ya, suaranya hilang. Maka mim ada dua, nggak cukup sama bibir, tapi hidung juga berpengaruh. Makanya huruf mim tadi dibilang mim tempat keluarnya ada dua, persentuhan antar kedua bibir dan suaranya masuk ke dalam rongga hidung, ya, sehingga dia dengung. Ya, jadi mim ada dua makhrajnya. Ya. Lanjut ya teman-teman sekalian ya. Oke. Sip, itu huruf mim dilafalkan. Tapi simpelnya gimana? Sebagaimana teman-teman melafalkan huruf M pada abjad alfabet gitu ya. Oke. Sip. Mu, gitu ya. Oke, lanjut. Ini saya izin hapus. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, saya tandai dengan warna hijau. Nah, huruf apa nih? Huruf berikut setelah huruf mim ini namanya huruf apa? Sok, kenalan sama bentuk huruf dan nama huruf hijaiyahnya dulu. Ini namanya adalah huruf nun. Ya, nama aslinya adalah huruf nun. Jadi jangan sampai ada yang bilang ini namanya huruf na. Ya, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ini namanya adalah huruf nun. Oke. Nun dalam keadaan apa nunnya? Di atasnya ada tanda. Tandanya kayak tanda petik. Nah, kalau teman-teman mendapati kalau dalam baca Quran ada tanda petik di atas huruf seperti ini namanya adalah tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Walaupun sebenarnya arti sukun itu bukan mati tapi diam. Ya. Oke, maksudnya diam gimana? Oke. Ada huruf yang dia dibaca dengan bunyi vokal a i u. A i u itu disebut dengan harokat. Fathah a baris atas, kasroh baris bawah i, dhammah yang tadi u. Itu harokat. Harokat itu artinya bergerak. Apa yang bergerak? Mulut kita. A, I, U. Kalau sukun, ya, huruf yang dalam keadaan sukun mereka nggak dibaca bergerak bibirnya, alias diam. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam keadaan sukun? Huruf yang dalam keadaan sukun itu dibaca sesuai dengan bunyi konsonan awal pada nama aslinya, nun. Maka dia dibaca an. Nah, ketika kita melafalkan an, mulut kita tidak bergerak. Rahang kita tidak bergerak. Nah, itulah yang disebut dengan diam atau sukun. Ya. Oke, lanjut. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Sekarang, berarti bagaimana cara melafalkan nun sukun? Cukup dibaca di awal, mu di sini, mim, dhammah. Ditambah nun sukun berarti an. Maka dibacanya mun. Udah. Ya.
Cara melafalkan nun sukun itu persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Mudah insya Allah, karena huruf N sudah familiar, sering kita lafalkan sejak kita kecil ya. Jadi insya Allah melafalkan nun, an itu mudah. Tapi kalau teman-teman pengen tahu makhraj huruf nun atau tempat keluar huruf nun, saya ajak teman-teman pakai buku saya. Ya. Yuk, kita buka halaman huruf nun. Nah, kita lihat makhraj huruf nun, ya. Nih. Oke, perhatikan baik-baik. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya tempat keluar. Ya, punya yang namanya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf nun ketika dia dibaca? Kita pelajari bareng-bareng pelan-pelan. Huruf nun keluar dari ujung lidah yang kita sentuhkan ke langit-langit bagian depan atau langit-langit atas mulut. Jadi huruf nun dilafalkan ujung lidah nempel ke langit-langit depan. Contoh, an, ya, an. Nah itu huruf nun. Faham? Ujung lidah kita disentuhkan ke langit-langit bagian depan. An. Nah tapi menariknya huruf nun ini sama kayak huruf mim. Apa? Dia nggak cuma satu makhrajnya. Tapi ketika tadi kita menyentuhkan ujung lidah kita ke langit-langit atas mulut, ternyata huruf nun juga suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Berarti kalau suara masuk ke dalam rongga hidung, memang basic huruf nun dan mim adalah huruf yang dengung. Karena dengung itu adalah suara yang melintas ke pangkal hidung, ke rongga hidung. Buktinya mana? Sama kayak tadi. Kalau huruf mim, ketika bibir bersentuhan, suaranya masuk hidung. Ketika kita tutup, kita buktikan, suaranya hilang. Nun pun sama. Ketika ujung lidah kita sentuhkan, lalu kita tutup hidung, suaranya akan hilang. Ya, berarti nun juga ya ketergantungan sama hidung. Karena makhrajnya dari hidung juga. Faham sampai sini? Jadi basic ketika kita melafalkan dan an itu adalah huruf yang masuk ke dalam rongga hidung alias dengung. Paham ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya? Nah, oke. Berarti mana tadi ayatnya? Kembali lagi di sini kita lafalkan dulu mu, lalu ditambah nun sukun. Basicnya dulu ya menjadi mun. Paham gak sampai sini? Khususnya buat teman-teman yang baru belajar. Kita baru bahas 2 huruf loh, mim dhammah dan nun sukun. Kan di sini belajar huruf hijaiyah, mengeja huruf hijaiyah. Biar teman-teman yang baru belajar jangan ngerasa aduh saya kayaknya nggak bisa belajar baca Quran. Bisa bunda ini. Walaupun dari Quran kita belajarnya ejaan huruf hijaiyah. Paham ya? Oke, saya izin lanjutkan kembali. Nah, mun. Sekarang ini berarti the basicnya sudah kita ketahui, mu ditambah an jadinya mun. Sekarang teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ini menarik. Ketika teman-teman sedang belajar huruf hijaiyah, terus lagi baca Quran, contohnya kayak sekarang nih kita lagi baca Quran, baca ayat Quran surah Al-Bayyinah. Tapi ketika teman-teman baca, teman-teman mendapati ada nun sukun kan ya? Asalnya kan dibacaan. Tapi nun sukun ini menarik teman-teman. Nun sukun gak hanya sekedar dibaca mun pakai konsonan an, tapi nun sukun itu harus dilihat juga huruf berikutnya apa. Nah, misalnya nih nun sukun di sini ketemu huruf fa. Nah, setiap teman-teman mendapati atau melihat ada nun sukun ketika lagi baca Quran, maka pasti akan terjadi hukum tajwid di situ. Akan terlahir hukum tajwid di situ. Kalau teman-teman menemukan nun sukun kayak gini, teman-teman harus lihat dulu huruf berikutnya apa. Karena belum tentu dibaca an tadi. Belum tentu semua nun sukun itu pada akhirnya dibaca mun. Walaupun memang basic huruf nun sukun adalah an tadi. Mun. Tapi teman-teman lihat apakah dia dibaca mun fa. Tergantung nun sukunnya ketemu huruf apa. Karena apa tadi saya ulang? Karena kalau teman-teman mendapati ada nun sukun, ya maka akan ada terlahir hukum tajwid di situ. Hukum tajwidnya apa? Tergantung nun sukunnya ketemu sama huruf apa. Gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang saya pengen tanya. Teman-teman ada yang tahu atau tidak? Di sini nun sukun ketemu huruf fa, ada yang tahu nggak nama hukum tajwidnya apa? Kalau ada yang tahu, silahkan komen di kolom komentar. Ya. Oke. Apa nama hukum tajwidnya?
Nama hukum tajwidnya adalah, nah, yang jawab ikhfa saya kasih nilai 50. Kenapa? Karena ikhfanya belum jelas ikhfa apa. Ya, ikhfa itu ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Yang ini namanya ikhfa hakiki. Ya, teman-teman sekalian. Baru saya kasih nilai 100. Kalau teman-teman hanya jawab ikhfa saja, ikhfa yang mana yang dimaksud? Ya. Oke, lanjutkan kembali. Nah, bagaimana cara melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki? Apakah bunyi nunnya tetap kita baca seperti ini? Munfa, munfa, munfa. Nah, jawabannya adalah tidak. Munfakina. Nah, karena ada hukum tajwid ikhfa hakiki. Gimana cara melafalkannya? Baik, kita belajar pelan-pelan ya. Saya di sini izin mendampingi teman-teman yang baru belajar. Jadi saya izin kalau teman-teman ngajak cepat-cepat, saya nggak akan bisa bantu ya. Gitu, karena memang belajar kita pelan-pelan. Nah, yuk, ikhfa hakiki. Sekarang teman-teman yang sudah punya buku saya, karena bahasan kita adalah nun sukun, maka silakan dibuka halaman nun bersukun, tapi pada kondisi hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya, kalau sudah masuk ke pembahasan hukum tajwid, maka langkah pertama bukan langsung kasih tahu cara baca. Ya, tapi kita harus tahu dulu rumusnya. Keadaan hukum tajwid ikhfa syafawi itu karena apa? Nah, kita bahas rumusnya adalah nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin an in un berjumpa dengan 15 huruf ini. Banyak ya hurufnya ya. Oke, sebelum saya bahas yang ini teman-teman sekalian, 15 huruf ini, saya mesti bahas bagian awal dulu yang ini. Kan kita lagi bahas nun sukun ya, nun mati kan ya. Tapi kenapa dalam rumus tanwin ikut-ikutan di sini? Ini kan namanya tanda tanwin ya. Tanwin itu ya ada fathatain baris atas 2, kasrohtain baris bawah 2, dhammahtain. Kenapa ini harus ikut-ikutan? Kan yang lagi kita bahas nun sukun. Kenapa jadi tanda ini tanwin ikut-ikutan? Oke, saya izin bahas pelan-pelan. Nun sukun tadi bunyinya apa teman-teman? Nun sukun itu bunyinya tadi adalah an kan ya. Ketika kita praktek bunyi dasar dari nun sukun adalah an. Sekarang teman-teman lihat di sini. Bunyi harokat baris atas 2 kalau kita praktekkan adalah an, kasrohtain adalah in, dhammahtain adalah un. Kalau teman-teman tengok di setiap bunyi ujung di sini itu semuanya konsonan an. Ya. Kalau konsonan an berarti bunyinya sama dengan bunyi nun sukun ya. Yaitu sama-sama an. Nah, makanya kenapa tanwin ini masuk ke dalam rumus hukum tajwid nun sukun? Karena dia punya unsur an alias bunyi nun sukun. Paham? Jelas sampai sini? Nah gitu ya, jadi kalau teman-teman bertanya-tanya kok nun sukun ini tanwin ikut-ikutan sih? Karena itu alasannya. Karena tanwin an in un punya unsur bunyi nun sukun. Ya, oke. Jadi kalau ngebahas nun sukun itu berarti ngebahas perubahan bunyi an. Ulang. Kalau teman-teman ngebahas bahasan hukum tajwid di nun sukun, berarti teman-teman sedang akan membahas cara pelafalan bunyi konsonan an. Apakah tetap dibacaan atau ada perubahan tergantung huruf yang dijumpainya. Oke. Nah, sekarang nun sukun atau konsonan an baik pada nun sukun atau tanwin kalau berjumpa dengan 15 huruf ini disebut hukum tajwid ikhfa hakiki. Cara bacanya adalah samar dan dengung. Oke. Aduh, Kang, ini hurufnya banyak banget. Ada berapa huruf? Ada 15 huruf. Cara menghafalnya gimana? Saya kasih tahu ya. Cara simpel menghafal huruf-huruf ikhfa hakiki. Ya. Mukhfa indah atau huruf-huruf yang terkena ikhfa hakiki ada 15. Bagaimana cara menghafalkannya? Cara menghafalkannya adalah dengan tidak menghafal. Cara menghafal huruf hukum tajwid ikhfa hakiki dengan cara tidak menghafal. Iya, yang dihafalkan ya jangan rumus nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki karena banyak Bunda. Apalagi buat yang emak-emak solehah ya, buat bapak-bapak solih insyaallah ya. Oke, abang kakak yang masih muda-muda yang semangatnya luar biasa dalam belajar.
Jangan menghafal yang banyak, tapi hafalkan hukum tajwid nun sukun ya, yang sedikit. Contoh nun sukun pada hukum tajwid iklab, nun sukun atau tanwin hanya berjumpa dengan ba, gampang dihafalinnya. Yang dihafalkan ini. Berarti huruf ba nanti poinnya apa? Berarti huruf ba ini gak termasuk hukum tajwid ikhfa hakiki, gitu aja. Ya jangan dihafalkan yang banyak. Apalagi misalnya hukum nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunah cuman 4 huruf. Ini yang dihafalkan. Ini yang dihafalkan Bunda, yang sedikit Bun. Nih, nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunah adalah ketika bertemu dengan ya nun mim waw. Berarti 4 huruf ini bukan huruf ikhfa. Bukan huruf ikhfa hakiki. Itu ngafalinnya. Mana lagi? Coba contoh misalnya idgham bila gunah lah cuman 2 huruf tuh, ngafalinnya gampang. Nun sukun yang bertemu dengan lam atau ro berarti bukan termasuk ikhfa hakiki tapi idgham bila gunah. Satu lagi misalnya idhar halki, nun sukun kalau bertemu 6 huruf ini hukum tajwidnya idhar halki, berarti 6 huruf ini bukan huruf ikhfa. Nah, setelah teman-teman hafal yang sedikit, teman-teman akan sisanya berarti hukum tajwid ikhfa hakiki. Paham nggak? Paham nggak maksud saya? Cara menghafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki adalah dengan cara tidak menghafal huruf-huruf ikhfa hakikinya, tapi huruf-huruf selainnya. Sisanya berarti hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya, paham ya? Sip, lanjut ya. Tuh udah pada paham ya. Yang belum paham nggak apa-apa ya. Saya nggak minta teman-teman langsung paham sekarang. Oke, lanjut lagi. Berarti caranya gimana menghafalnya? Cara menghafal huruf ini adalah nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin berjumpa dengan huruf selain hukum tajwid ikhfa, selain hukum tajwid iklab, idgham dan idhar. Ya. Oke, itulah huruf-hurufnya. Jadi teman-teman nggak perlu menghafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki. Hurufnya ada ta, ada sa, ada jim, dal, zal. Wah, panjang Bun, panjang Bunda. Ya, gitu. Jangan dihafalkan. Yang dihafalkan adalah yang selainnya. Ya, hukum tajwid ikhfa hakiki tinggal nunggu sisanya aja. Ya. Gitu. Lanjut. Nah, ketika teman-teman sudah tahu rumusnya, oh nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf ini ya. Nah, gimana cara bacanya? Baru ke cara baca. Cara bacanya adalah samar dan dengung. Samar apa? Apa yang disamarkan dan didengungkan? Yang disamarkan dan didengungkan adalah bunyi konsonan an. Baik konsonan an pada nun sukun ataupun konsonan an pada an in un, pada tanwin. Ya. Jadi nanti bunyi ini akan dibaca samar dan dengung, tidak akan lagi terdengar jelas. Karena nun sukun atau bunyi konsonan an yang dibaca jelas itu bukan pada hukum tajwid ikhfa hakiki, tapi pada hukum tajwid apa? Pada hukum tajwid idhar halki. Nun sukunnya baru dibaca jelas kalau di hukum tajwid idhar halki. An-nya dibaca jelas kalau ketemu 6 huruf ini. Nah, gitu. Paham nggak maksud saya? Ya. Pelan-pelan aja teman-teman ya. Oke, coba belajar berproses. Jangan sampai teman-teman karena teman-teman menganggap saya belum paham, susah udah deh nggak belajar. Nah, karena teman-teman ngejarnya instan, teman-teman beranggapan itu susah. Saya tahu kita semua pengen cepat bisa, tapi bukan berarti instan Bunda, abang kakak. Berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres, jalani sampai beres teman-teman biar sukses. Ya jangan sedikit-sedikit tinggalkan, nyari yang instan. Ya ada yang instan, akhirnya justru teman-teman loncat bahasannya yang kayak begini nggak dibahas, gitu loh. Ya, sip. Lanjut lagi, oke? Nah, berarti cara melafalkan ikhfa hakiki adalah samarkan bunyian ketika berjumpa dengan 15 huruf ini. Contoh basicnya dulu saya contohkan ya. Jadi kita baca. Ya, di sini contoh ya. Quran surah Asy-Syarh ayat ke-8. Di sini ada nun sukun ketemu shad. Ini hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Ya, maka kita baca ya. Nun sukunnya yang asalnya fan jadi samar. Tahan 2 harokat ketika samar.
dengung masuk hidung. Tuh, sengau dia. Ketika samar masuk hidung. Fansobe. Ketika samar masuk hidung dengung tahan 2 harokat. Fansobe. 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 Paham? Jelas? Ya. Itu dia ikhfa hakiki. Yang basicnya dulu. Pelan-pelan. Sudah mulai bisa difahami? Yang sudah mulai paham boleh komen huruf F di kolom komentar. Coba silahkan dijawab. Yang sudah mulai paham boleh komen paham dengan komen F di kolom komentar. Paham ya? Baik. Kalau sudah paham, insya Allah sekarang mau nggak saya bantu bahas potensi-potensi kesalahan yang seringkali terjadi ketika melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Kalau ada yang mau boleh komen mau di kolom komentar. Ya, kita bahas pelan-pelan. Kenapa dibahas potensi kesalahannya, Kang? Biar kenal sama bunyi salahnya. Emang kalau udah kenal bunyi salah gimana teman-teman akan lebih hati-hati ketika baca Quran. Hati-hati di sini membuat teman-teman ingin membaguskan bacaannya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika baca Quran teman-teman akan lebih fokus dan gak gampang ngantuk. Ya. Bisa jadi kita ketika baca Quran sering ngantuk. Kenapa? Karena kita asal bunyi, asal hatam, asal beres. Bagus tapi nggak cukup. Ya. Oke, lanjut ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki di poin ke-1 adalah huruf nun atau konsonan an masih tetap dibaca jelas. Nah, kan udah jelas kalau ikhfa itu tadi harus dibaca samar. Jangan sampai dibaca jelas. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ya, misalnya di Quran surah Quraisy ini. Di sini ada nun sukun ketemu huruf jim. Ya, di sini ada hukum tajwid ikhfa hakiki. Maka jangan sampai dibaca seperti ini. Min ju'in. Min ju'in. Itu salah karena nun sukunnya masih dibaca jelas. Harusnya gimana? Samarkan bunyi nunnya. Mie nggak ada bunyi nun lagi, udah samar ke bersiap-siap melafalkan huruf jim. Min ju'in. Bisa dibedakan nggak? Masalah tentang samarnya dulu nih yang kita fokuskan sekarang. Jangan dibaca jelas min ju'in, tapi nunnya annya udah samar. Samarnya menuju huruf jim, tahan 2 harokat. Min ju'in, bukan min ju'in. Tenang ya. Ini insya Allah pemula friendly nih insya Allah. Ya, mu'alaf friendly ini. Kenapa? Karena kita bahas mengeja huruf nih. Walaupun bahas hukum tajwid, tapi yang kita contohkan mengeja hurufnya kan. Biar teman-teman bisa belajar pelan-pelan dan gak perlu minder. Pelan-pelan per huruf, step by step, ya. Oke, sip, ya. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali, ya. Oke, kalau teman-teman sudah bisa membedakan, sekarang misalnya saya praktekkan di kalimat yang ini ya, Quran surah An-Nazi'at ayat ke-45. Coba cek ya, kira-kira mana bacaan nun sukun saya yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Yang A, munziru. Yang B, munziru. Kira-kira ikhfa hakiki mana yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Silakan teman-teman tinggal jawab di kolom komentar. Nah, dominan menjawab yang B ya, tuh di kolom komentar. Iya nggak? Sampai 200 kali yang jawab tuh. Ya. Sip teman-teman, alhamdulillah dulu ya. Berarti teman-teman sudah bisa membedakan. Yang tepat insya Allah adalah yang B. Tuh, nunnya udah nggak ada. Lidah saya udah siap-siap melafalkan huruf dzal. Ya, munziru.
Munziru. Nunnya udah samar. Samar nunnya mengarah ke huruf berikutnya. Jadi samarnya bukan cuma samar yang asal-asalan. Samarnya itu si posisi lidah dan mulut kita bersiap-siap melafalkan huruf setelah nun sukunnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar dibaca mu, lidahnya harus siap-siap melafalkan zal, bukan muzi, tapi mu. Tuh lihat lidah saya udah siap-siap kan? Munziru, munziru, munziru. Ya. Nah, tadi bacaan yang B yang lebih tepat. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena bunyi nunnya masih jelas. Munziru. Mun. Nah, nggak boleh mun, tapi munziru. Paham sampai sini? Nah, semoga dengan ada tulisan bacaan benar, bacaan salah, teman-teman bisa lebih membedakan, bisa lebih bisa lebih nangkep. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, itu kesalahan poin pertama yang teman-teman harus perhatikan ketika membaca nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Jangan sampai huruf nunnya masih tetap dibaca jelas. Oke, yang sudah mulai paham boleh komen F di kolom komentar. Ya, itu untuk kesalahan pertama. Kita belajar pelan-pelan, step by step, nikmati prosesnya. Oke, baik, paham ya? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke kesalahan poin 2. Kesalahan yang sering kali terjadi pada nun sukun di hukum tajwid ikhfa hakiki pada poin kedua adalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam melafalkannya, tidak ditahan terlebih dahulu. Nah, jadi hukum tajwid ikhfa hakiki ini ketika proses samar, ya, teman-teman harus tahan dulu 2 harokat. Ya, samar, tahan 2 harokat. Ya, jadi nggak langsung cepet-cepet bacanya. Contoh yang salah ya, yang cepet-cepet ya. Contohnya begini. Nah, contoh misalnya di Quran surah Asy-Syams ayat ke-9. Di sini ada nun sukun ketemu huruf zai. Ini hukum tajwid ikhfa hakiki. Ketika kita menyamarkan bunyian, ya, jangan sampai tergesa-gesa. Contoh bacaan yang tergesa-gesa adalah mazakkaha, mazakkaha. Tahan dulu 2 harokat. Mazakkaha. Bukan hanya sekedar dibaca samar tapi nggak ditahan. Nah, itu tidak cukup. Paham sampai sini? Jadi biasakan kalau melafalkan ikhfa hakiki, teman-teman sabar. Rasakan samarnya, tahan 2 harokat. Maza. Paham ya? Jelas ya? Nah, sekarang misalnya kita praktekkan. Saya praktekkan di kalimat yang ini. Ya, Quran surah An-Nazi'at ayat ke-44. Di sini ada nun sukun ketemu huruf ta. Ini hukum tajwidnya ikhfa hakiki. Silakan teman-teman tinggal jawab, mana bacaan yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Yang A mutahaha. Yang B mutahaha. Kira-kira mana hukum tajwid ikhfa hakiki yang lebih proporsional bunyinya? Yang A kah atau yang B? Coba. Yang A muta, yang B mutahaha. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang B di kolom komentar. Betul ya? Masya Allah, barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena dia tergesa-gesa dalam pelafalannya. Muta. Yang A, yang B yang lebih tepat. Mutahaha. Paham ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Ya.
Huruf yang pertama ini H besar, ini H besar, ini H besar. Cuma beda penulisan. Ya, yang ini jangan sebut H kecil ya. Ini dengan ini cara bacanya sama karena hurufnya sama, cuma beda penulisan aja. Ya, gaya penulisannya aja yang beda. Oke. Sip ya. Itu baru kita bahas dua kesalahan basic dari huruf nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Yang pertama tadi apa? Huruf nun jangan sampai dibaca jelas tapi harus samar. Ketika samar jangan lupa jangan sampai tergesa-gesa. Harus ditahan terlebih dahulu selama 2 harokat. Mau kita masuk ke dua kesalahan berikutnya, yang ini udah mulai advance nih kesalahannya, poin 3 dan 4. Kalau mau kita bahas secara perlahan-lahan, kita contohkan dan kita ulang-ulang bacaan salah dan benarnya. Kalau mau boleh komen mau. Kalau mau boleh komen mau. Ya, biar kita dampingi step by step. Mau? Oke, baik. Kita mulai. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki di poin ketiga adalah, kita zoom, menyamaratakan kadar kekuatan samar dengungannya menjadi bunyi eng. Ada atau tidak yang selama ini ketika melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki semuanya dipukul rata sama? Kalau ada ikhfa hakiki berarti dibacanya eng ya. Kalau ada boleh komen ada. Siapa yang masih begitu? Setiap pokoknya hukum tajwid ikhfa hakiki bacanya eng ya. Nah gitu, ada. Oke, saya sampaikan. Untuk pintu awal dalam belajar silahkan. Oh berarti nggak salah. Nggak sepenuhnya salah, tapi nggak maksimal bacanya. Tapi nggak apa-apa. Namanya belajar itu berproses. Ya, kita sebagai guru, sebagai pengajar juga harus bijak. Kemampuan orang beda-beda. Maka berilah dulu yang mudah, tapi bukan berarti bermudah-mudah, bukan. Tapi agar prosesnya dia bisa ngikutin. Ya. Nah, serupakan dulu dengan eng nggak apa-apa. Tapi tetap harus saya sampaikan bahwasannya itu tidak sepenuhnya akan benar kalau teman-teman terus belajar. Ya. Oke. Nah, jadi gimana cara bacanya? Nah, cara bacanya begini teman-teman. Ya. Jadi saya izin bahas, sebenarnya ikhfa itu dibagi menjadi 3 bagian. Tapi saya izin bahas 2 dulu kalau di live saya. Kenapa? Karena kita tetap harus juga melihat penonton itu banyak yang baru belajar. Ada yang mu'alaf, ada yang pemula dan segala macam. Jadi yang asalnya 3 saya buat jadi 2 dulu. Untuk pintu awal berikutnya. Pintu kedua, pintu awal tadi menjadi eng. Sekarang pintu keduanya kita bagi menjadi 2. Dulu ya. Oke. Ketika kita membaca hukum tajwid ikhfa hakiki, teman-teman, yang betul-betul ketika samar dan dengungannya itu dibaca menyerupai bentuk bunyi seperti eng, di antara 15 huruf ini hanya 2 huruf. Nun sukun atau konsonan an yang berjumpa dengan 15 huruf ini hanya 2 huruf yang bunyi samar dengungannya mendekati eng. Huruf apa itu? Huruf ini. Huruf qaf dan huruf kaf saja. Berarti sisanya bunyinya seperti apa, Kang? Sisa bunyinya ketika teman-teman samar dan dengungannya itu dan samar hanya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Baik dari segi lidah, baik dari segi mulut. Paham? Yang betul-betul dibaca menyerupai eng, samar dengungannya hanya ketika ketemu qaf dan kaf saja. Sisanya dengung dan samarnya itu hanya sekedar sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Baik dari segi lidahnya posisinya gimana dan mulutnya. Paham? Contoh ya, sekarang saya pengen tanya teman-teman. Nun sukun di sini ketemu sama huruf sin. Ini ikhfa hakiki tentu. Cuman pertanyaannya, apakah di sini nun sukunnya ketemu huruf sin, ikhfa hakikinya dibaca eng, mendekati eng atau tidak? Eng atau tidak? Silahkan jawab di kolom komentar.
Eng atau tidak? Tidak ya. Nah, maka jangan sampai teman-teman baca seperti ini. Perhatikan. Mingsi. Mingsi. Harusnya kita baca misi. Perhatikan bunyi dengungannya ya. Mingsi. Misi. Beda nggak teman-teman? Beda nggak? Mingsi dengan misi. Misi. Beda ya? Sip. Nah, teman-teman saya jelaskan. Bunyi dengungan yang mendekati eng itu qaf dan kaf saja. Ya. Siapa yang masih bingung bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi, bisa tahu ya, kalau dengungan kita itu eng atau tidak, gimana caranya? Kalau pengen tahu, yang belum tahu boleh komen angka 5. Yang pengen tahu bagaimana caranya kita bisa membedakan apakah dengungan kita itu eng atau tidak, masih belum ngeh, pengen tahu, boleh komen angka 5. Oke, caranya gini bunda, abang kakak. Tahu dengungan itu apakah eng atau tidak? Cara ngeceknya dari buka tutup hidung. Kenapa? Karena eng ini ada hubungannya karena eng ini adalah bunyi dari dengung, karakter dengung. Kalau pengen tahu dengungannya apakah eng atau tidak, caranya bunyikan ketika samar dengung, lalu tutup hidungnya. Kalau suaranya hilang, maka itulah dengungan yang eng. Tapi kalau ketika ditutup suaranya hanya berubah, maka itu dengungan yang tidak eng. Paham nggak? Contoh. Eng. Yang barusan ketika ditutup suaranya hilang. Berarti itu mendekati bunyi eng, menyerupai eng. Tapi kalau sama dengungnya seperti ini, suaranya ketika ditutup masih bersisa, berarti dia tidak eng. Paham? 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 Jadi silahkan teman-teman ketika ikhfa kondisikan kadar dengungnya. Kalau qaf dan kaf kuatkan, ya. Kalau misalnya bukan qaf dan kaf, jangan dikuatkan. Ya. Sip, oke. Sekarang misalnya saya contohkan di kalimat yang ini, yang atas ini dulu ya. Oke. Mana kira-kira pelafalan yang menurut teman-teman tepat? Nun sukun ketemu zai. Kira-kira seperti apa dengungannya? Mana yang tepat? Ya, yang A atau yang B? Yang A. Menzakkaha. Yang B, mangzakkaha. Kira-kira mana ikhfa hakiki yang lebih proporsional bunyinya? Apakah yang A atau yang B? Silakan dijawab ya. Saya pengen lihat jawaban teman-teman. Dominan menjawab yang A tuh. Ya, saya nggak bohong ya. Dominan menjawab yang A sampai 300 kali tuh. A terbanyak dikirim A. Sip. Yang tepat adalah yang A. Maza. Kalau yang B, mang, terlalu eng. Mangza. Ya. Oke. Kita buktikannya gimana? Buktikannya caranya gini. Kalau yang A, nih. Suaranya masih nyisa ketika ditutup. Berarti betul, dia tidak betul-betul mendekati eng. Yang B salah karena terlalu eng. Kenapa nggak boleh betul-betul eng di sini? Karena nun sukunnya nggak ketemu qaf sama kaf, tapi ketemu sama huruf zai. Paham? Jelas sampai sini? Bisa difahami ya? Jelas ya? Nah, teman-teman harus perhatikan itu. Coba satu lagi di sini. Perhatikan. Nun sukunnya ketemu sama huruf apa? Silahkan ditelaah dulu sebelum saya berikan kuis.
Ya, lihat nun sukunnya ketemu sama huruf apa, lalu teman-teman silahkan dalam benak teman-teman tentukan apakah ini ikhfa yang dengungannya betul-betul eng atau tidak. Kita mulai. Mana bacaan yang tepat? Yang A, in kadzaba. Yang B, in kadzaba. Yang A, in kadzaba. Yang B, in kadzaba. Coba kira-kira untuk yang ini yang A atau yang B yang tepat? Mangga silahkan dijawab. Kita lihat jawaban terbanyak. Terbanyak di kiri menjawab yang B sampai 300 kali. Barakallahu fikum. Berarti teman-teman sudah kenal. Yang tepat insya Allah adalah yang B. In kadzaba. Yang salah yang A. In kadzaba. Kenapa yang A salah? Karena nggak betul-betul ang. Kita buktikan ilmu tuh ya, oke, paham ya, dia masih ada sisa, makanya nggak boleh kalau ketemunya sama kaf baru mendekati eng. Kalau ketemu kof dan kaf baru harus eng dia. Contoh yang benar adalah yang A, yang B maaf, ketika ditutup dengungannya hilang. Ya, kalau ketemunya sama huruf kof gimana? Kalau ketemunya sama huruf kof sama eng tapi bunyinya lebih tebal. Kalau kaf kan tadi tipis, ingka. Kalau ketemu sama kof, miau qablikum, nggak dibaca ming tapi miau. Kalau kof lebih tebal engnya. Itu nanti kita bahas di poin keempat, kesalahan poin 4. Paham sampai sini? Ya, jelas ya? Paham ya? Yang sudah mulai paham masalah ikhfa aja kalau kita bisa rincikan seperti ini teman-teman. Makanya belajarnya sabar ya. Biar banyak hal-hal yang mungkin sering kita loncat, kita pelajari yang penting asal beres, asal instan, asal cepat, asal khatam, asal beres. Itu teman-teman bisa tahu. Ya, gitu. Biasanya bahasan seperti ini jarang banyak orang ketahui karena yang dikejar yang penting cepet lah, yang penting instan lah. Pasti banyak bahasan dan proses-proses belajar yang dilompat, yang dilewat, yang di skip. Ya tergantung teman-teman prioritasnya seperti apa. Tapi di sini kita belajar pelan-pelan. Ya, oke, paham ya? Jelas ya? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang jadi tadi kita udah bahas kesalahan poin 3. Jadi jangan sampai ketika nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki, teman-teman lafalkan dengan menyamaratakan kadar kekuatan dengungan menjadi semuanya bunyi eng, kecuali hanya huruf qaf dan huruf kaf. Jelas sampai sini? Ya. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman sekalian, masuk ke poin keempat. Kesalahannya apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki di poin yang terakhir adalah tidak diperhatikan kadar tebal tipis dari dengungannya. Kalau tadi diperhatikan kadar lemah kuat dengungannya, ada yang betul-betul eng, ada yang tidak. Itu yang kita bahas tadi, kadar kekuatan dengungannya. Sekarang yang kita lihat kadar tebal tipis dengungannya. Cara menentukannya gimana? Ini, teman-teman, di antara 15 huruf ikhfa ini ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Coba saya pengen tanya ya, di antara 15 huruf ikhfa ini mana huruf yang ada berapa huruf yang karakternya tebal? Boleh komen. Ada berapa huruf yang karakternya tebal? Coba. Ya 15 huruf ikhfa kan ini. Ada berapa huruf tebal di sini? Ya. Ada 1, 2, 6, 7. Hanya ada 5. 1, 2,
3, 4, 5. Berarti sisa 10-nya yang lain itu huruf tipis. Nah, makanya saya bilang ya, kenapa sebelum kita loncat bahas hukum tajwid, teman-teman jangan skip bahasan huruf. Karena pada akhirnya hukum tajwid kita nggak akan pernah fasih dan mendapati kesempurnaan kalau kita nggak kenal huruf hijaiyah. Contohnya apa? Di sini kalau teman-teman nggak tahu mana yang tebal mana yang tipis, maka ikhfa kita tidak akan pernah maksimal. Benar, tapi tidak maksimal. Mungkin biasanya ketika kita belajar hukum tajwid ikhfa hakiki, yang dikenalkan hanya samar dengung aja, tahan 2 harokat kan ya. Tapi nggak dikenalkan dengungannya seperti apa. Ya, gitu. Nah, sekarang saya pengen dampingi teman-teman untuk memaksimalkan baca. Yuk, urusan dunia aja, kita berani bayar mahal untuk belajar untuk ilmu dunia, Masya Allah. Biar dapat S1, S2, S3, S teler, S campur, ya, kita meluangkan banyak waktu untuknya. Buat baca Quran udah begitu belum ya? Padahal nikmat berbicara ini Allah yang kasih. Ya, buat dunia aja rela bayar puluhan juta, jutaan per bulan buat anaknya di sekolah ini lesin. Buat Quran nyari yang gratisan ya. Kalau bayar, aduh nanti lagi deh. Nah, tapi buat dunia kita, jor-joran bunda. Yuk, ya jangan berat sebelah bunda. Ya, yuk. Sip, lanjut lagi. Ya, nah jadi ikhfa itu nanti teman-teman harus dilihat hurufnya. Makanya tadi di awal ketika kita melafalkan ikhfa hakiki, dia caranya samar, dengung, tahan 2 harokat, sambil harus bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Maksudnya bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya itu, teman-teman biar tidak terjadi kesalahan poin 3 tadi, ya, menyamaratakan kadar kekuatan dengung menjadi eng, dan yang kedua, tidak memperhatikan kadar tebal tipis dengungannya. Karena itu berhubungan dengan teman-teman penguasaan teman-teman terhadap huruf berikutnya huruf apa. Ya. Oke, sekarang saya jelaskan. Huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 2. Ada huruf yang karakternya tipis, ada huruf yang karakternya tebal. Ya. Nah, contohnya gimana? Saya kasih contoh dulu ya sebelum kita lanjut ke ikhfa hakikinya ya. Teman-teman harus mau ya belajar biar kita tidak minim literasi, nggak malas baca, nggak malas belajar, nggak malas mencari tahu. Ya, perhatikan. Contohnya misalnya saya ambil contoh di huruf dzal. Nih, ini namanya adalah huruf dzal. Huruf dzal itu termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis atau tebal. Boleh dijawab dulu nih, yang teman-teman tahu. Huruf dzal ini termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Ya, tipis ya, termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tipis. Nah, kalau teman-teman dari tadi yang teman-teman lihat ini pakai buku saya ya. Dari tadi ini buku saya sebut dengan untuk belajar mengeja huruf hijaiyah. Nah, huruf dzal itu termasuk ke dalam huruf yang tarkik. Tarkik itu artinya apa? Tarkik itu artinya dibaca dengan tipis. Bedakan misalnya sama huruf dho, misalnya. Nih, huruf dho. Huruf dho itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau tipis? Kita lihat di sini. Nah, tulisannya kalau tipis harusnya tarkik, tapi di sini tulisannya tafkhim. Tafkhim itu artinya dibaca dengan suara yang tebal. Ya. Oke. Sip. Terus pada prakteknya yang membedakan huruf tebal dan huruf tipis apa, Kang? Oke, kita mulai dari huruf yang tebal. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka ya pelafalannya dia tebal dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Makanya karena huruf dho ini huruf yang tebal, salah satu sifat atau karakter dari huruf dho itu di poin ketiga nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu serasa ikut kelas premium KKL ya. Premium tapi free kan? Alhamdulillah, syukuri ya dan semangat. Bantu tap-tap layarnya. Kalau teman-teman ngerasa belajar di Room Live ini katanya ngerasa ikut kelas premium, alhamdulillah. Hadza min fadli Robbi. Biar kelas yang teman-teman anggap premium ini lebih tersebar luas secara free, bantu tap-tap layarnya. Teman-teman masuk sini nggak perlu bayar. Nggak perlu ya.
Nah, silahkan dinikmati. Lanjut. Nah, jadi kalau huruf dho karena dia tebal, maka sifatnya isti'la. Istilah itu pangkal lidah kita terangkat. Maksudnya pangkal lidah terangkat tuh gimana? Nanti saya jelaskan. Sedangkan kalau huruf dzal, karena dia kalau huruf dzal yang ini karena dia hurufnya tadi adalah tarkik, ya, atau tipis, teman-teman, maka salah satu sifat dari huruf dzal, ya, teman-teman bahas ini dulu ya, jangan minta pindah ke huruf yang lain ya. Ya. Fokus ke yang lagi dibahas dulu ya. Biar kita gini loh teman-teman, seringkali kita belajar susah ngerti atau lebih lambat mengerti. Kenapa? Karena kita nggak fokus yang lagi dibahas apa ini, kita nanyain yang lain. Jadi saya izin yang ini dulu ya. Coba fokus dulu, jangan pindah ke fokus ke yang lain. Itu yang bikin kita buyar biasanya bunda. Ya. Oke, nah huruf dzal itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka salah satu sifat dari huruf dzal, teman-teman sekalian, lihat di poin ketiga, nama sifatnya adalah istifal. Istifal itu artinya terhampar pangkal lidah. Oke. Jadi yang membedakan antara karakter huruf yang tebal dan tipis adalah pangkal lidah. Mana yang dimaksud dengan pangkal lidah? Perhatikan jari saya, tangan saya. Oke, ibaratnya ini adalah lidah. Huruf ada ujung lidah. Perhatikan, ini kita ibaratkan ini ujung lidah. Ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Huruf tipis pangkal lidahnya datar begini. Huruf tebal pangkal lidahnya naik. Perlu visualisasi gambar? Ayo saya temenin. Huruf dzal karena dia tipis, ya, di buku saya sudah dijelaskan sifatnya terhampar pangkal lidah. Kita visualisasikan dalam bentuk gambar. Nih, huruf dzal, lihat ini ujung lidah, tengah lidah. Nah, lihat pangkal lidah terhampar ke bawah. Ini tanda karakter dari huruf tipis. Kalau huruf tebal gimana Kang? Kalau huruf tebal pindah misalnya ke huruf dho nih. Dho karena dia tebal terangkat pangkal lidahnya. Nih, lihat beda nggak lidah dalamnya? Sekarang kita bandingkan aja. Ini dho tebal pangkal lidah terangkat. Dzal tipis pangkal lidah terhampar. Dha, dho. Bedanya apa? Pangkal lidah. Kita lagi bahas ikhfa hakiki hukum tajwid, tapi akhirnya harus balik lagi ke huruf kan? Kenapa? Karena ada hukum tajwid yang kita bisa sempurnakan kalau belajar huruf hijaiyah. Poin pentingnya apa? Gak akan pernah hukum tajwid kita maksimal kalau belajar huruf hijaiyahnya diloncat. Ada dalilnya nggak? Ada, nanti saya tunjukin. Ya, tapi fokus dulu dengan teori yang ini, bahasan ini. Ya, perhatikan. Nah, jadi kalau huruf tebal pangkal lidahnya terangkat. Kalau huruf tipis pangkal lidahnya terhampar. Ya, paham? Dha, dho. Bedanya pangkal lidah di dalam. Ini gambarnya. Dha, dho. Sama kayak huruf sin dan huruf shod. Sa, so. Bedanya pangkal lidah. Apalagi ta dan huruf to. Ta, o. Bedanya pangkal lidah. Huruf dal dan dod. Da, bo. Bedanya pangkal lidah. Huruf kaf dan kof. Ka, ko. Bedanya pangkal lidah. Oke, tapi sekarang kita paham ya. Yang dimaksud huruf tebal gimana? Yang dimaksud huruf tipis gimana? Sebelum saya lanjutin lagi ke pembahasan ikhfa hakiki. Yang sudah mulai paham, respon saya dengan komen huruf F di kolom komentar. Boleh respon saya dengan komen F di kolom komentar. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi ke hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya. Nah, mana tadi ikhfa hakiki teman-teman? Ini ya. Nah, jadi sekali lagi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki adalah tidak diperhatikan tebal tipis dengungannya. Jadi maksudnya gini, ketika nun sukun atau an in un ikhfa hakiki teman-teman bertemu dengan huruf ikhfa hakiki yang karakternya tebal yaitu shod, bod, to, wo, kof, ini semuanya harus naikin pangkal lidah teman-teman.
Jadi maksudnya gimana? Ketika proses menyamarkan konsonan en bertemu dengan huruf ikhfa hakiki yang karakternya tebal, maka ketika samar dan dengung juga harus naikin pangkal lidah, bersiap-siap melafalkan huruf tebal. Nanti saya contohkan prakteknya, tenang aja. Asalkan sabar. Saya udah siapin kamera khusus untuk nyontohin. Tapi syaratnya satu, sabar. Jangan pengen hanya sekedar cepat, tapi teman-teman berusaha instan, bahasannya dipotong-potong, diloncat-loncat. Ya, gitu. Oke, misalnya gini. Sekarang kita contoh. Bunda, abang kakak, Quran surah Al-Fil ayat keempat. Di sini ada nun sukun bertegur sapa dengan huruf sin. Ini ikhfa hakiki. Cuman sekarang coba fokus ke huruf yang ininya dulu. Ini huruf sin, saya pengen tanya. Huruf sin ini termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Coba dijawab dulu. Huruf sin ini termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Tipis. Tipis ya? Oke. Tipis. Berarti kalau tipis, ketika samar dengung nanti pangkal lidahnya naik atau turun? Kita udah bahas tadi di awal sebelumnya. Sekarang kita aplikasikan ke hukum tajwid ikhfa hakiki. Kita udah sepakat huruf sin ini huruf tipis. Berarti pangkal lidah ketika ikhfanya nanti naik atau turun? Turun, datar, terhampar. Oke, bunyinya gimana? Bunyinya misi. Misi. Kalau kita angkat pangkal lidah, misi. Beda nggak bunyinya? Misi, 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 misi. Beda. Beda ya? Itu permainan pangkal lidah. Yang nggak naik pangkal lidahnya tipis ikhfanya, yang naik pangkal lidahnya tebal ikhfanya. Allahu Akbar. Ya, saya menjelaskan pelan-pelan begini bukan biar teman-teman bisa paham. Bun, paham itu bukan karena penjelasan saya, bukan karena metode saya dalam buku ini. Bukan. Jangan salah kita. Paham itu semuanya hasil dari Allah. Cuman, kenapa saya bahas pelan begini? Saya pengen teman-teman yang lagi belajar, yang mu'alaf mungkin, yang masih awam banget, yang buta huruf Al-Quran, teman-teman gak minder. Dari tadi kita belajar mengeja. Belum ngejar lancar kan? Karena saya yakin kalau lancar baca, teman-teman perbanyak hataman, perbanyak tilawah, sendiri bahkan di rumah, lancar sambil denger murotal, lancar saya yakin. Tapi kalau pengen benar, ya harus belajar. Ya, oke, sip. Ya. Kalau ada bonus teman-teman paham, ya rasakan itu cintanya Allah, bukan hanya sekedar metodenya yang bagus. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Biar apa? Biar kita mensyukuri, ya Allah, terima kasih cintanya saya rasakan ya Allah. Sehingga ketika lagi belajar pusing, mumet dan lelahnya kita, ya itu menyenangkan karena semuanya pahala semua teman-teman ya. Itu ya. Oke, lanjut ya teman-teman sekalian ya. Nah, misalnya yang ini. Yang ini ya. Perhatikan. Ya, nun sukunnya bertemu dengan huruf dhad. Ini hukum tajwid ikhfa hakiki. Teman-teman udah tahu karakter bunyi tebal tipis tadi. Sekarang saya nggak akan banyak tanya. Teman-teman tinggal jawab. Mana bacaan ikhfa hakiki di sini yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Kita mulai ya. Yang A. Midhari'in. Yang B, midhari'in. Kira-kira mana ikhfa hakiki yang lebih oke? Yang A kah atau yang B? Yang A, midhari'in. Yang B, midho. Yang mana? Kita lihat. Jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang, saya nggak bohong ya teman-teman ya, nih terbanyak dikirim yang B, sampai 300 kali yang jawab B ya. Masya Allah, betul teman-teman, yang tepat insya Allah adalah yang B
Nih yang B ya. Mildo. Mil. Beda nggak bunyinya? Ada permainan pangkal lidah di dalam mulut saya tuh. Mildori'in. Mildori'in. Paham? Jelas sampai sini? Bisa difahami ya, pelan-pelan aja. Sip, oke. Nah, satu lagi boleh. Satu lagi kalimat yang ini. Mana yang tepat? Yang A atau yang B? Sekali lagi ya. Yang A, salatihim. Yang B, salatihim. Yang A, salatihim. Yang B, salatihim. Masya Allah. Kembali teman-teman dominan tepat menjawab yang B. Ya, di sini ikhfa hakikinya tebal atau tipis? Di sini ikhfa hakikinya tebal atau tipis? Coba dijawab dulu sebelum saya contohkan. Tebal ya. Alasan tebal kenapa? Kok tahu di sini ikhfa hakikinya harus tebal? Alasannya karena huruf nun sukunnya berjumpa dengan huruf shad, yang dimana huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Saya tidak percaya, Kang. Tahu dari mana huruf shad tebal? Nah, biasanya yang sudah punya buku akan lebih mudah mendeteksi apakah tebal atau tipis. Tinggal buka di buku saya halaman huruf shad. Nih, ya, ada tuh ketahuan shad itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Tafkhim itu artinya adalah tebal. Tebal itu dengan cara huruf shad diangkat pangkal lidahnya tuh, isti'la, terangkat pangkal lidah. Ya, penting ya belajar ya. Ya, penting belajar itu teorinya teman-teman kenali, nggak hafal istilah nggak apa-apa, tapi praktek bunyi salah, bunyi benar, teman-teman kenali. Habis itu teman-teman banyak latihan di rumah. Kalau teman-teman sudah punya guru ngaji, verifikasi bacaannya ke guru ngaji talaki. Ya, saya ada kelasnya nggak? Saya sedang persiapkan, tapi kita lagi vakum dulu sebentar karena guru sayanya, karena lembaga Quran yang sedang kami siapkan secara online ini bersama dengan guru saya langsung. Kita siapkan guru-guru yang bersanad, yang bacaannya silsilahnya sampai ke Rasulullah, tapi kebetulan mohon doanya guru sayanya lagi di Madinah, salah satu guru sayanya. Ngapain di Madinah guru saya? Lagi belajar langsung ke ulama di sana. Ya, jadi mohon doanya. Yang udah belajar di live ini lanjut semangat. Yang sudah punya buku saya yang ini silakan belajar diulang-ulang di rumah ya, gitu. Kalau pengen ikut kelas mohon doanya semoga kelasnya cepat rampung ya, gitu. Oke, sip. Jadi kalau shad taunya tebal karena dia terangkat pangkal lidah. Di buku sudah dijelaskan, di buku saya yang ini ya, tuh tafkhim, tebal ya. Sip, berarti teman-teman sudah bisa membedakan ikhfa hakiki ya. Oke. Dari tadi teman-teman kita hanya membahas ikhfa hakiki ya, nun sukun dan kesalahan-kesalahannya. Perlu waktu berapa menit? Kita sudah berjalan 1 jam 17 menit, sudah 17 menit hanya fokus membahas nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya. Gimana? Masih semangat? Ya. Masih semangat? Ya. Oke, sekarang ini teman-teman sekalian. Ya. Saya ingatkan lagi sedikit, habis itu saya akan memberikan kuis yang sesungguhnya. Wallahu akbar ya. Jadi apa tadi? Nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki ada 4 kesalahan, potensi kesalahan. Yang pertama huruf nun jangan sampai masih tetap dibaca jelas, harus samar. Yang kedua jangan sampai tergesa-gesa, harus ditahan 2 harokat. Yang ketiga jangan menyamaratakan kadar kekuatan dengung menjadi ang, tidak semuanya ang kecuali qaf dan kaf saja. Dan yang keempat adalah perhatikan tebal tipis dengungannya, jangan asal-asalan. Ya, oke, sip. Kita mulai ya. Sekarang teman-teman coba perhatikan ya, saya akan coba praktekkan di kalimat yang mana ya? Yang ini deh. Siap ya? Siap ya? Sekarang kalau tadi mode pertanyaannya hanya ada 2 pilihan A dan B. Sekarang saya kasih 4.
Pilih di antara 4 bacaan yang saya akan baca dari A, B, C sampai D. Pilih mana bacaan yang lebih tepat. Siap? Kalau sudah siap boleh komen huruf S di kolom komentar. Kalau sudah siap boleh komen huruf S di kolom komentar. Silahkan. Boleh komen huruf S. Oke. Baik ya. Baik ya. Masya Allah. Baik. Baik. Kita akan coba siapkan pertanyaannya. Bismillah. Mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Saya sambil zoom aja ya. Yang A. Ma kuntum. B. Ma kuntum. C. Ma kuntum. D. Ma kuntum. Mana yang tepat? A, B, C, atau D? Yang jawab A, B. Ya, tadi yang buru-buru. Saya belum nyontohin yang D. Kenapa sih buru-buru? Syukur-syukur yang jawaban A dan B benar. Salah, Bunda. Kenapa sih? Kan udah jelas pilihannya ada 4. Kenapa nggak nunggu sampai D? Ya, yang betul yang D, Bunda. Ya, yang tepat adalah yang D. Yang jawab A gak main-main banyaknya tadi ya. Buru-buru. Ya, siapa yang buru-buru? Tahu dari mana yang C dan D pasti salah sehingga langsung jawab yang A? Ya, yang tepat adalah yang D. Ya, jangan buru-buru dalam menjawab, Bun. Mau kemana? Kan pilihannya dari A, B, C, dan D. Mau kemana? Jawab A buru-buru. Udah tahu itu yang B, C, dan D pasti salah gitu ya? Udah tahu saya bakal baca gimana gitu? Nah, mau kemana buru-buru? Ya, syukur kalau buru-buru bener. Buru-buru salah lagi. Nggak apa-apa ya. Jangan buru-buru, tunggu dulu, biasain. Ya, itu yang tepat adalah yang D. Ya. Kita mulai. Kenapa yang A salah? Nih yang tadi buru-buru, dengerin ya, perhatiin baik-baik. Yang A salah karena tergesa-gesa. Harusnya ditahan dulu ketika samar dengung 2 harokat. Ma kuntum. Ma kuntum. Faham? Jelas? Nah, jangan buru-buru ya. Salah tuh jawabannya. Oke, lanjut lagi. Lalu yang B kenapa salah? Yang B kenapa salah? Padahal udah ditahan. Yang B ini begini. Ma kuntum. Kenapa ini salah yang B? Padahal udah ditahan 2 harokat. Nggak cukup hanya tahan 2 harokat ya. Salah yang ini kenapa? Karena bunyinya terlalu eng. Lah emang nggak semua hukum tajwid ikhfa hakiki dibaca eng? Udah kita bahas tadi di buku saya. Ya, tidak semua hukum tajwid ikhfa hakiki itu disamaratakan dengan kadar kekuatan dengungnya eng. Ya, yang dibaca eng hanya qaf dan kaf saja. Maka di sini ya, jangan sampai dibaca betul-betul eng. Ma kun. Cukup? Ma kuntum. Paham? Ya, yang B salah karena terlalu ke eng. Ya. Oke, lalu kenapa yang C salah? Nih yang C nih. Padahal dia udah nggak betul-betul eng. Ma kuntum. Ma kuntum. Kenapa salah yang ini? Karena ketika melafalkan ikhfa hakiki mulutnya monyong. Ke bawah dhammah. Nih, hati-hati ya. Ketika melafalkan ikhfa, teman-teman, ya. Oke, ini ikhfa nih. Sebelum ikhfanya ada huruf berharokat dhammah. Dhammah itu kan vokalnya U. Vokal U itu dibaca monyong ku. Jangan sampai ikhfanya harusnya tipis kan? Ku. Nah, teman-teman baca ku, terkungkung di bunyi U, monyong enggak. Ma ku, tarik, irja, tarik. Kembalikan lagi ke dalam keadaan normal. Ku, bukan ku, jangan ke bawah dhammahnya. Ya. Jadi yang tepat adalah yang mana? Yang D.
Ya. Ma kuntum. Jelas sampai sini? Oke. Paham gak sampai sini? Jelas ya? Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan ikhfa, itu harus teman-teman ulang-ulang, harus teman-teman perhatikan 4 hal ini. Kalau memang teman-teman mengejar bacaannya ingin benar, bacaannya ingin tepat, ya, paham? Jelas? Saya nitip. Kalau teman-teman, operator boleh, saya nitip nih, kalau teman-teman, aduh, saya pengen ngulang lagi bahasannya. Kapan lagi live-nya? Kita live setiap ba'da subuh seperti ini, tapi nggak selalu bahasan yang ini. Oh, tapi saya pengen ngulang bahasan yang ini misalnya. Boleh, yang sudah punya buku saya, ini Nun Sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki kan ya. Di scan QR code. Hah? Ada video belajarnya? Ada. Ini free di buku kita. Video belajar 43, fokus hanya akan membahas halaman ini. Hah? Gimana videonya? Videonya kayak begini, Bunda. Nih, saya tunjukin ya. Ini buku siapa, Kang? Buku saya sendiri. Saya tulis sendiri, Bunda. Nih. Tuh. Nun Sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki, ya.